Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Di sini perkenalkan, nama saya Naufal Ariska dengan nomor NPM 20220015. Di sini saya sebagai moderator di mata kuliah media pembelajaran terkait dengan tugas kelompok, dan kami adalah dari kelompok 2 dan saya dibantu oleh dua teman saya dengan nama Arif Miftahudin dengan nomor NPM 20220018 dan juga dibantu oleh saudari Regita Setiarini dengan NPM 20220022. Baik, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul pengertian media visual dan dibantu oleh kedua teman saya, yakni Arif Miftahudin dan juga saudari Regita Setiarini. Masing-masing keduanya menjelaskan tentang jenis-jenis media visual dan juga kelebihan serta kekurangan dari media visual. Baik, langsung saja kita ke pembahasan terkait dengan pengertian media visual yang saya sendiri yang akan menyampaikannya. Jadi, pengertian media visual itu adalah media yang hanya mengandalkan dari indera penglihatan oleh peserta didik semata. Jadi, dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwasannya pengalaman-pengalaman dari para peserta didik ketika mereka ingin belajar menggunakan media visual, maka mereka hanya dapat memahami media visual tersebut serta mempelajari segala bentuk ilmu pengetahuan lewat indera penglihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Miftahudin, NPM 20220018. Di sini saya izin untuk melanjutkan materi, yaitu macam-macam media visual. Yaitu yang pertama, gambar atau foto. Suatu gambar yang berkaitan dengan materi pelajaran yang berfungsi untuk menyampaikan pesan dari guru kepada siswa, dapat membantu siswa untuk mengungkapkan informasi yang terkandung dalam masalah sehingga hubungan antar komponen dalam masalah tersebut dapat terlihat dengan jelas. Yang kedua yaitu sketsa, gambar sederhana atau draft kasar yang menuliskan bagian pokok tanpa detail. Sketsa yang digunakan dalam menyampaikan materi dapat menarik perhatian siswa. Selain itu, menghindarkan verbalisme dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu diagram, gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang akan disajikan. Atau definisi diagram yang lainnya adalah lambang-lambang tertentu yang dapat dipakai untuk menjelaskan sarana, prosedur, serta kegiatan yang sudah biasa dilakukan dalam suatu sistem. Bagan atau chart, bagan merupakan media yang berisi tentang gambar-gambar, keterangan-keterangan, daftar-daftar, dan sebagainya. Bagan digunakan untuk memperagakan pokok-pokok isi bagian secara jelas dan sederhana, antara lain perkembangan, perbandingan, dan struktur organisasi. Yang kelima yaitu grafik. Grafik sebagai penyaji data berangka yang menggambarkan hubungan penting dari suatu data, serta sebagai media untuk memvisualisasikan dan data-data berupa angka. Grafik menggambarkan hubungan satu atau lebih data atau grafik dengan data yang sama. Selanjutnya yaitu kartun, penggambaran tentang lukisan atau karakter tentang orang. Gagasan atau situasi sebagai alat bantu mempunyai inti penting dalam pengajaran, terutama dalam menjelaskan rangkaian isi bahan dalam suatu urutan logis atau mengandung makna. Yaitu poster. Poster adalah gambar atau besar yang memberi tekanan pada suatu atau dua ide pokok sehingga dapat dimengerti dengan melihatnya sepintas lalu. Poster yang baik adalah poster yang segera dapat menangkap pandangan orang dan menanamkan kepadanya pesan yang tergantung diam poster itu.
peta dan globe. Peta atau map berasal dari bahasa Yunani, yaitu mapa yang bermakna taplak atau kain penutup. Jadi, peta adalah gambaran bagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar dengan menggunakan skala peta, sedangkan globe adalah tiruan bola bumi yang mendekati keadaan yang sebenarnya. Yang selanjutnya yaitu papan panel. Papan panel adalah papan yang berlapis kain panel sehingga gambar yang akan disajikan dapat dipasang, dilipat, dan dilepas dengan mudah dan dapat dipakai berkali-kali. Yang selanjutnya juga adalah papan buletin. Media papan buletin adalah papan yang khusus digunakan untuk mempertunjukkan contoh-contoh pekerjaan siswa, gambar, bagan, poster, dan objek dalam bentuk 3 dimensi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan media visual. Yang pertama, kelebihan visual ini sendiri, medianya mudah didapatkan dan digunakan, lalu media ini dapat memperjelas suatu masalah, dan media ini tentunya lebih realistis. Kekurangan media ini sendiri yaitu ukuran gambar seringkali kurang tepat dalam pengajaran dalam bentuk kelompok besar, dan media visual ini sendiri tidak adanya sebuah audio, sehingga media visual ini hanya berbentuk sebuah tulisan, tentunya tidak dapat didengar, sehingga kurang mendetail dalam sebuah materi yang disampaikan. Lalu yang terakhir, media visual ini sangat terbatas sekali.